Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan merupakan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa nasional, terbukti pada isi Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia." Di Indonesia terdapat banyak keragaman akan kebudayaan, terutama bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Kita harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar sesuai situasi, kondisi, dan proporsinya. Bahasa yang baik dan benar maksudnya tidak mencampur aduk penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Karena seringkali ketika kita berbahasa Indonesia, kita juga menyelipkan beberapa kosakata bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Semua dimulai dari diri kita sendiri yang mempunyai rasa nasionalisme dan ingin mempelajari serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, kita juga harus bisa mengenal ejaan bahasa Indonesia, tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan banyak mempelajari dan membaca pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita harus cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus bisa mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Salah satu tujuan kita sebagai warga negara Indonesia yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Lalu, bagaimana tujuan itu bisa terwujud jika kita, warga negara Indonesia sendiri, masih belum bisa mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia? Generasi muda berperan penting dalam hal ini untuk mempertahankan identitas bahasa Indonesia. Mari mencintai bahasa Indonesia, artinya harus mengenal, memahami, bangga menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bersatulah negeriku dan seluruh bangsa Indonesia, kuatkan rasa nasionalisme. Mari generasi muda mempertahankan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mengapa kita menjadi generasi yang harus cinta dengan bahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu diraih dengan perjuangan. Mungkin tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren selain bahasa Indonesia. Ya, mungkin hanya bahasa Indonesia yang harus melalui perjuangan berdarah-darah untuk diakui sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, sekaligus bahasa pemersatu. Pada 1928, bangsa ini pernah berjanji terhadap Ibu Pertiwi, selain menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Maka tak heran apabila kita masih bisa berkomunikasi dengan orang Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Tak hanya itu, beberapa kosakata bahasa Indonesia yang satu rumpun dengan bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Filipina. Misalnya, ako atau aku dalam bahasa Indonesia dan gulong atau gulung dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusat perkembangannya. Namun, seiring waktu berjalan, bahasa Melayu mendapat banyak pengaruh dari pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Ini yang pada akhirnya memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Setiap bahasa memiliki ciri dan kekhasan sendiri. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Inggris, kamu harus mengingat-ingat bentuk perubahan verbal lampau dan saat ini. Dalam bahasa Indonesia, kamu bebas dari kewajiban itu.
Yang kelima, bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Tak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari oleh banyak negara di dunia. Yang keenam, bangsa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Ide agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di kawasan ASEAN memang masih diusulkan, akan tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di kawasan ASEAN memiliki peluang yang cukup besar.